Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa dua kitab tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qusairiyah. Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung ke Al-Quran, kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Ini menurut pribadi seseorang. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini Risalah Qusairiyah. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Kenapa saya bilang kitab iblis? Orang-orang yang membukukan, yang membuat kitab seperti ini seolah-olah dia menetapkan kalau makna Al-Quran itu seperti ini. Padahal setiap manusia itu berbeda. Si A, si B, si C, perjalanannya masing-masing. Nah, Al-Quran itu inti dari seluruh perjalanan. Ketika dikitabkan seperti ini, maka misalnya si A, si B, si C, si A yang membuat makna tafsir seperti ini, misalnya Qusairiyah ini. Nanti si B dan si C itu dia akan berbondong-bondong lari ke sini, seolah-olah mengikuti jati diri Qusairiyah, tidak mencari jati dirinya sendiri. Kenapa saya mengatakan keberatan dengan kitab ini sekarang? Karena orang-orang lebih menyimpan Al-Quran di dalam lemari daripada menyimpan kitab. Orang menyimpan Al-Quran di lemari dan membaca-baca kitab sebagai penambah wawasan. Kenapa bukan Al-Quran dipakai di tempat umum, kitab khusus pribadi-pribadi mereka, tetapi malah Al-Quran dibuat untuk pribadi-pribadi ditaruh di tempat umum, ditaruh di tempat khusus. Sedangkan ini dikaji di tempat umum. Seharusnya terbalik, Al-Quran itu di tempat umum, ini khusus pribadi-pribadi, bukan di tempat umum. Karena ini pendapat orang, bukan firman Tuhan. Kita umat Islam percaya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa kita tidak mempelajari Taurat, Zabur, Injil? Kenapa kita lebih berlari ke tafsir-tafsir ini? Ini tafsir pikiran otak manusia. Ini tidak salah, tetapi salahnya ketika dikitabkan. Kenapa Al-Quran kita simpan di lemari, Taurat, Zabur, Injil kita tidak mau tahu gimana keadaannya. Salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi Taurat, Zabur, Injil kita biarkan ke agama lain. Al-Quran kita masukkan ke dalam lemari. Kita lebih senang membahas kitab-kitab di umum. Ini bukan saya membenci ilmunya, tetapi ini sebagai bentuk protes saya kepada yang mengadakan kitab. Sebagai bentuk protes saya akan membakar kitab ini. Ini bukan saya memprotes isi kitab. Isi kitab ini bagus, tetapi ini pemikiran satu insan atau individu. Tentunya jika ini dibiarkan, orang-orang lain mereka akan mengikuti kitab ini. Ada yang mengikuti kitab ini dan tidak mencari jati diri mereka sendiri. Mereka akan lebih condong ikut-ikutan kepada kitab ini. Itu yang membuat orang menjadi kafir jahiliyah. Beragama gara-gara ikut-ikutan. Bukan karena jati diri mereka yang diambil dari Al-Quran langsung. Sebagai protes saya pribadi, kecewaan atas penyesat-penyesat, saya akan membakar kitab-kitab ini. Kami bukan tidak menerima isi kitabnya. Isinya alhamdulillah bagus, tetapi tanpa kita sadari ini bisa menyesatkan anak cucu kita.
Ini bentuk protes saya kepada penerbit kitab. Karena saya tidak ingin akidah seseorang tersesatkan. Silakan Anda membuat kitab lain. Seperti kitab fikih, kitab tuntunan sholat, itu saya menerimanya. Tetapi kalau tentang penafsiran Al-Quran, mohon maaf, saya akan merusaknya. Karena saya anggap itu kebohongan. Karena Al-Quran itu tidak semata-mata seperti itu. Di Al-Quran juga ada larangan sebenarnya buat kitab-kitab seperti ini. Untuk para tuan guru, alim ulama, habaib, semoga dimengerti tujuan kami dan maksud kami. Jika maksud kami belum saja bisa dimengerti, mungkin butuh masuk pesantren ulang. Misi kita kan ingin memurnikan agama Islam, mengembalikan akidah Islam seperti rukun iman. Kita percaya kepada kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kebetulan kita adalah umat Islam. Kita yakini Al-Quran itu masih terjaga murni. Karena itu kami memprotes ada kitab-kitab tafsir yang menafsirkan Al-Quran. Karena terjadi banyak kesalahan, beberapa kesalahan yang terjadi dalam penafsiran-penafsiran tersebut. Bukan tentang isinya yang salah, tetapi tentang keberadaannya. Karena dari video sebelumnya yang telah kita upload, tidak ada respon dari para habaib dan ulama-ulama untuk bertabayun. Makanya kita sebelumnya saya juga udah mengancam akan lebih membuat video lebih ekstrim lagi jika tidak ada penyelesaian dari para habaib atau ulama-ulama yang mengaku umat Islam. Ini bentuk protes kami. Kami akan terus membakar kitab-kitab tafsir. Kalau kitab-kitab fikih seperti tuntunan beribadah, cara sholat, adab, itu semuanya kami terima. Tetapi jika jenisnya adalah kitab tafsir yang menafsirkan Al-Quran, kami tolak. Karena itu bisa menyesatkan umat. Bagaimana itu bisa menyesatkan? Nanti saya akan bahas ketika ada yang merespon dan akan kami selesaikan pada tabayun tersebut. Jika kami terbukti tidak bisa membuktikan tempat penyesatan dalam kitab-kitab tersebut, atau jika kami kalah dalam tabayun itu, saya pribadi siap menanggung resiko. Tetapi jika saya yang menang, maka para habaib dan ulama-ulama harus membantu saya untuk menghancurkan semua kitab-kitab atau mencabut ulang semua kitab-kitab yang menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan oleh satu pihak tertentu untuk diikuti oleh umat-umat yang lain. Mereka yang memahami tafsir cukup mengajarkan dengan lisan ucapannya. Tidak boleh mereka tulis dan membukukan. Karena setiap manusia tidak ada yang sama. Itu untuk mencegah adanya kafir jahiliyah di antara umat-umat yang akan mengikutinya. Biar kami tidak ikut-ikutan dalam satu jenis pemahaman. Karena Al-Quran itu cukup Allah yang akan mengajarkannya langsung melalui umat-umat yang ingin berpikir. Ini sebagai bentuk protes kita pada ulama-ulama yang diam atau habaib-habaib yang diam, tidak mau merespon video-video kita tentang niat kita untuk menyatukan umat, merubah akhlak dan mensucikan, memurnikan Islam dan mensucikan Al-Quranul Karim. Bang Sapar, Ya, sabakan. Ini seperti kitab-kitab mantra. Inilah kitab-kitab penyesat umat. Guru-guru yang mengajarkan kitab, mereka itu guru-guru palsu. Mereka mengaku beragama Islam, percaya kitab Tuhan itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tetapi mengapa mereka mempelajari kitab-kitab yang ditulis manusia yang bukan turun dari Sang Tuhan? Kami yang ingin memurnikan Al-Quran. Di Al-Quran juga ada selip-selipan yang ditambah-tambah dalam alih bahasa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau mereka tidak mengerti, mendingan tidak usah ditambah-tambah seperti itu, menyelip-nyelipkan kata-kata. Karena celakalah bagi yang menambah, mengurangi, atau menyelip-nyelipkan kata. Terima kasih, mungkin itu saja video kami.